keseimbangan anggaran secara total berada dalam posisi surplus 152,3 triliun rupiah. Ini artinya 0,71% dari PDB. Pendapatan negara kita tumbuh 5,4%, realisasinya mencapai 1.409,7 triliun. Ini artinya 57% target APBN sudah tercapai. Penerimaan perpajakan mencapai 1.105,6 triliun. Ini artinya 54,7% target APBN tahun ini sudah dikumpulkan. Pertumbuhan penerimaan perpajakan 5,4% year on year dibandingkan penerimaan tahun lalu. PPH Badan mengalami pertumbuhan yang masih tinggi yaitu 26,2% year on year yang merupakan penyumbang penerimaan perpajakan terbesar. Kedua, PPN kita dalam negeri juga tumbuh 23,5%. Keduanya, PPN dalam negeri dan PPH Badan adalah dua pajak yang kontribusinya terbesar dalam penerimaan pajak kita. Penerimaan pajak juga dilihat dari sektoralnya, terutama berasal dari industri pengolahan, sektor perdagangan, pertambangan, dan jasa keuangan, serta sektor transportasi dan pergudangan. Ini menggambarkan pemulihan ekonomi terus berjalan positif dan berbagai langkah reformasi perpajakan terus dilakukan untuk menjaga momentum penerimaan perpajakan di tengah kondisi moderasi harga-harga komoditas yang mengalami normalisasi. Untuk penerimaan negara bukan pajak yang mencapai 302,1 triliun, ini artinya 68,5% target APBN tahun 2023 sudah dikumpulkan pada akhir Juni. Ini tumbuh 5,5% year on year. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sumber daya alam non-migas tumbuh 94,7% year on year di tengah moderasi harga-harga komoditas. Untuk PNBP kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu dari dividen, mengalami pertumbuhan 19,4%. Untuk PNBP SDA, kenaikan yang tinggi dipengaruhi oleh tarif iuran produksi atau royalti, sedangkan untuk PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan, terutama kenaikannya dari dividen BUMN, terutama dari sektor perbankan. Dari sisi belanja, di semester 1 2023 sudah dibelanjakan APBN sebesar 1.255,7 triliun. Ini artinya 41,0% dari pagu APBN telah dikeluarkan. Realisasi terutama untuk menopang dan mendukung kebutuhan masyarakat dari mulai bantuan sosial melalui PKH, bantuan sembako, memberikan bantuan masyarakat tidak mampu dengan membayar PBI untuk jaminan kesehatan, kartu prakerja, beasiswa untuk mahasiswa dan murid melalui program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Kuliah, serta biaya operasi sekolah dan bantuan kepada petani dalam bentuk benih
pupuk, serta subsidi energi yang dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk belanja yang berhubungan dengan prioritas negara, terutama untuk menurunkan berbagai indikator pembangunan penting seperti penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, serta meneruskan pembangunan infrastruktur yang penting. Belanja pemerintah pusat mencapai 891,6 triliun. Ini 39,7% dari pagu APBN. Tumbuh 1,6% year on year. Transfer ke daerah yang mencapai 364,1 triliun, artinya 44,7% dari pagu anggaran. Dengan pertumbuhan ini, belanja pemerintah terus akan mendukung perekonomian dengan menjaga daya beli, mengendalikan harga atau menstabilkan harga, dan juga mendukung program-program bantuan sosial yang dampaknya dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Untuk sisi pembiayaan anggaran sampai dengan semester 1 tercapai 135,1 triliun. Ini sangat kecil, hanya 22,6% dari target tahun ini. Ini karena pembiayaan terus dikelola secara hati-hati, efisien, dan produktif. Pembiayaan utang sebesar 166,5 triliun, ini artinya turun sangat drastis 15,4% dibandingkan tahun yang lalu. Pengadaan utang juga terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penerimaan negara dan kas negara yang cukup baik, namun juga mengantisipasi volatilitas pasar keuangan. Pembiayaan investasi neto mencapai 33,4 triliun atau 19% dari target untuk mendukung berbagai proyek strategis dan peningkatan SDM serta penyehatan dari BUMN. Sampai dengan semester 1 2023, rasio utang negara terhadap PDB 37,93%. Penerbitan surat berharga negara atau SBN sampai 28 Juli mencapai 529,66 triliun. Ini 45,17 dari target penerbitan SBN tahun ini sebesar 1.172,53 triliun. Target penerbitan SBN dapat disesuaikan apabila tren penerimaan negara terus berlanjut dengan kuat dan positif, sementara belanja terus terjaga sesuai dengan yang dianggarkan. Kinerja dari surat berharga negara SBN kita masih menunjukkan tren penguatan hingga akhir Juli. Yield SBN Indonesia seri benchmark 10 tahun mengalami penguatan 66 BPS atau basis point secara year to date menuju pada level 6,28% per 28 Juli 2023. Penguatan dari yield SBN didukung oleh satu, laju inflasi Indonesia yang terkendali dan relatif rendah dibandingkan inflasi global. Kedua,
kebijakan mengurangi target penerbitan surat berharga negara seiring dengan kinerja APBN yang surplus. Kinerja perekonomian kita yang baik dan pasar keuangan yang stabil dan kondusif membuat investor, terutama investor asing, memiliki confidence sehingga masuk ke Indonesia membeli di pasar surat berharga negara yang mencapai 91,86 triliun rupiah year to date. Ini terjadi di tengah volatilitas pasar keuangan global dan kenaikan suku bunga FFR Fed Fund Rate yang luar biasa tinggi. Ini adalah sesuatu prestasi yang sangat baik. Di tengah perlambatan ekonomi global ini dan juga suasana geopolitik, APBN akan terus bekerja keras mendukung pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat, mendorong pelaksanaan agenda prioritas nasional. APBN akan terus menjadi instrumen shock absorber dan memperkuat fundamental ekonomi Indonesia dengan mendukung transformasi ekonomi. Sampai akhir tahun 2023, pemerintah terus melakukan langkah pembangunan dan reformasi termasuk belanja di bidang infrastruktur untuk memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia. Belanja-belanja untuk keperluan pemilu juga tetap didukung secara konsisten. Dalam perspektif jangka menengah, pemerintah akan terus mengoptimalkan peran kebijakan fiskal ini bersama-sama dengan otoritas moneter dan juga otoritas jasa keuangan dan LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia agar makin kompetitif, produktif, dan terjaga kinerja pertumbuhan yang inklusif dan sustainable secara lingkungan. Untuk itu, APBN juga akan terus berinvestasi di bidang sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan transisi energi menuju kepada ekonomi rendah emisi, serta perbaikan kualitas birokrasi dan regulasi, dan memperbaiki iklim investasi. Demikian dari sisi APBN dan perekonomian. Untuk kemudian Pak Gubernur Bank Indonesia Pak Peri akan menyampaikan dari sisi otoritas moneter. Pak Gubernur.